Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari Perang Banjar ya. Oke. Adapun ini biografinya Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini lahir di Kayu Tinggi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 1797. Nama aslinya itu adalah Gusti Ibu Kartipati. Ayahnya bernama Pangeran Masohud atau Mas'ud dan Ibu Gusti Hadijah. Meski memiliki darah bangsawan, Pangeran Antasari tumbuh besar di kalangan rakyat yang biasa. Sebab dan menjadinya perang di Banjar. Graf von Bethlehem Tecklenburg atas nama Belanda secara pihak menobatkan Pangeran Tabjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada tanggal 3 November 1857. Pangeran Tamjidillah II ini merupakan anak dari istri selir tertua mendiang Sultan Adam. Pengangkatannya secara sepihak ini menimbulkan protes dari istana, yang dianggap paling berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah II. Setelah dinobatkan sultan, Tajdillah II ini melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yakni Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Anom. Sultan Tajdillah II ini menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah II. Bahkan Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tajdillah II ini bermunculan dari pedalaman Kalimantan. Gerakan ini kini dipelopori oleh penambahan Muning atau Aling. Oke, lanjut. Latar belakangnya, pada tahun 1817 Sultan Sulaiman Al-Mutahmidullah selaku 1801 sampai 1825 pemimpin Kesultanan Banjar menekankan atau mengadakan perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian itu adalah penyerahan wilayah Kesultanan Banjar, yaitu Dayak, terus Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pingatan, dan banyak lainnya kepada Belanda. Tanggal 4 Mei 1826 Sultan Adam Al-Wasik Billah pada tahun 1825 sampai 1857. Penerus Sultan Sulaiman ini juga melakukan perjanjian dengan Belanda dengan menyisakan wilayah Kesultanan Banjar, yaitu Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Adapun wilayah yang semakin sempit ini menjadi masalah dalam kehidupan sosial ekonomi Kesultanan Banjar ya. Kematian mendesak putra mahkota Abdul Rahman pada 1852 ini menambahkan runyam persoalan tersebut. Sepeninggalan Sultan Adam yang wafat pada 1852, ada 3 kandidat penerus takhta Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tajdillah II. Pangeran Hidayatullah II didukung pihak istana yang sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam. Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri, dan Tajdillah II didukung oleh Belanda. Lanjut. Akhir perang. Pangeran Antasari ini melanjutkan perjuangan menghadapi Belanda, mendatangkan pasukan bantuan dari Batavia di tengah perlawanan gerilya tersebut. Pangeran Antasari ini jatuh sakit lalu ia diserang oleh penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862. Perjuangan melawan Belanda ini diteruskan oleh putra Pangeran Antasari yang kemudian dinobatkan sebagai pemimpin Banjar dengan gelar Sultan Muhammad Seman, dibantu oleh beberapa tokoh pejuang lainnya seperti Gusti Acil Gusti Muhammad Arsyad dan Atung Durrahman. Kedati begitu, perlawanan ini tidak sebesar yang saat dipimpin
oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari meskipun masih berlangsung hingga awal abad ke-20. Katimah Kinon dalam The Ecology of Kalimantan 1996 mencatat Sultan Muhammad Saiman gugur karena ditembak pasukan Belanda dalam pertempuran pada 24 Januari 1905. Perang Banjar ini berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa itu berguguran atau tewas ketika perang atau ditangkap dan lainnya. Juga banyak yang diasingkan, keluar pulau dan selanjutnya. Selanjutnya wilayah Kesultanan Banjar ini dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Tokoh-tokohnya yang berperan pada saat Perang Banjar yaitu ada banyak Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari, Pademangan Muning atau Aling, Pamunan Kuning, Temenggunung Surapati, Deman Lehman, Sultan Muhammad Saiman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan banyak lagi. Dan sekian dari saya presentasi tentang Perang Banjar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lukman Al-Hakim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.